Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kelancaran, rezeki dan kelancaran bagi teman-teman yang sedang mencari kebenaran atau ilmunya yang maha kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya. Nah, untuk bahasan kali ini kan kita lanjutkan nih mana pembahasan tentang dari konten sebelumnya itu sabab musababnya atau terjadinya bencana itu seperti apa. Dari konten sebelumnya itu sabab musababnya atau terjadinya bencana itu seperti apa gitu. Kenapa bisa terjadi sebab kan sabab atau bencana itu bisa terjadi apa nih penyebab bencana itu terjadi? Ya, bisa melalui keteledoran, itu kan bisa melalui manusianya, itu kan bisa peringatan itu ya untuk manusia. Adanya bencana itu kalau menurut saya berhubungan dengan, tapi bukan azab ya, intinya bukan azab, pokoknya mah ada azab mau di dunia, daya di dunia kayak hukum karma. Karma ada, ya. Kan kalau di konten sebelumnya itu karena ulah manusianya itu takaran imannya berkurang gitu ya. Atau ada lagi nih kenapa bisa terjadi itu selain daripada berkurangnya iman. Jadi sebenarnya turunnya bencana itu kan untuk mengingatkan bahwa seseorang atau manusia yang ibaratnya tempatnya terkena bencana ya. Misalkan begitu, bisa jadi di pemimpin daerah tersebut tidak ada keadilan di sana. Banyak luas sebenarnya penyebab terjadinya bencana ini. Saya kasih contoh sajalah satu tentang kejadian bencana ada di daerah mana ya, perumahan gitu kan ya. Seperti komplek perumahan lah gitu ya. Kenapa bisa terjadi bencana gitu? Nah, kalau menurut saya itu hal yang mungkin, hal yang tidak terfikirkan atau hal yang tidak dilirik gitu ya. Adanya ketidakadilan gitu. Ketidakadilan ini antara si pemilik developer, bosnya dengan karyawan sampai ke tukang bangunan itu tidak ada kesetaraan, tidak ada ibaratnya keadilan. Jadi di antara mereka ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Makanya adalah kemarin saya lihat tuh beritanya bencana di tempat tersebut gitu kan. Nah ini karena ingin menguntungkan dirinya sendiri. Nah contoh ini bisa diambil di ibaratnya kepemimpinan daerah tersebut yang terkena bencana gitu kan. Bisa RT, RW, camat, lurah itu kan bisa. Nah itu juga bisa melalui pemimpinnya juga selain takaran keimanan orang-orangnya gitu. Nah di situ juga kan ada keadilan harusnya. Nah
yang maha kuasa ini menilai, gitu kan? Kalau misalkan si pemimpin ini tidak adil, tapi masyarakatnya banyak yang beriman, mau jadi bencana teh. Karena yang maha kuasa lebih sayang sama orang yang mengenalnya, tahu gitu, ya, yang beriman itu, gitu kan, daripada pemimpinnya. Nah, di sini ibaratnya harus ada keadilan. Ketika turun bencana di suatu tempat, ya mungkin dari beberapa tingkatan ini, gitu kan, ada yang tidak menemukan keadilan di sini. Mungkin masyarakatnya kurang menyukuri, pemimpinnya ingin gemuk sendiri, gitu kan, tidak ada keadilan di sana. Akhirnya diperingati turun bencana, yang ibaratnya yang tadinya harus keluar uang 100.000 malah jadi jutaan. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi itu ada contohnya mungkin dari segi misalkan kan itu dari pekerjaan usaha lah ya. Kalau usaha gimana? Ya dari usaha ada juga yang tadi kan dari keserakahan. Usaha dalam segi harus gimana? adil. Nah kan kalau misalkan dari yang tadi tukang bangunan itu, kalau secara harus adilnya itu misalkan gajinya kan harus sama rata. Bukan sama rata. Jadi kan emang antara tukang dengan kenik juga kan emang beda. Emang berbeda. Ya intinya begini, bisa saja ibaratnya pembayaran ini ditunggak atau gimana gitu. Terus bisa saja harga pembayaran untuk tukang ini dimurahin. Terus bisa saja pembangunannya, materialnya jelek, tidak sesuai dengan harga jualnya, bisa begitu. Iya. Terus ketika mengambil tanahnya ini, itu kan tidak ada orang, salah satu banyak yang tidak ridho ibaratnya itu. Terus ketika membangun tidak ibaratnya ada syukuran, menyukuri akan ada pembangunan ini, komunikasi dengan yang disebut leluhur di daerah tersebut. Itu kan banyak aspeknya gitu. Jadi harus sinergi, semuanya harus kompak gitu. Makanya kan ada istilah kalau zaman dulu sebelum ada ini kan harus syukuran, ada ritual katanya gitu kan ya. Ada kan? Ada. Dan seperti itu. Nah, itu supaya kita tuh lebih sebelum kita mengejar dunia itu, kita kan harus bersinergi dengan alam semesta. Itu kan, minta izin karena tanah ini milik siapa? Tanah ini milik siapa? Meskipun di dunia ini namanya si A, dibeli hakikatnya milik siapa gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya sebenarnya manusia tuh hanya sekedar dititipkan, dilahirkan di dunia ini kan. Iya, dititipkan, tapi kan kesini makin menguasai, makin merasa berhak akan alam ini. Itu makanya dimiliki hak. Makanya seperti pohon, hutan dibabat gitu kan. Tanah orang dari hutan tersebut itu kan ada kehidupan, selain binatang ada alam lain juga yang hidup di hutan sana. Betul kan? Ya. Nah, kita kan harus bersinergi di sana, harus menyatu, harus saling berkomunikasi. Makanya harus adil antara nyata dan tidak nyata itu. Jadi segala sesuatu itu kita harus berkomunikasi, maupun ibaratnya selain pemimpin daerah juga ke pemimpin ibaratnya yang disebut leluhurnya di daerah tersebut gitu. Setiap daerah tuh ada, mau di tengah kota juga ada gitu.
seperti itu. Itu bisa terjadi bencana seperti itu. Banyak aspek, sebanyak sebenarnya ininya, banyak ya sebabnya gitu, akibatnya banyak gitu. Karena ini kan ibaratnya tentang harga dan menghargai. orang Filipina yang suka koreksi itu juga ngaruh ya, ada juga kan. Kalau bukan dari segi bencana gitu kan, bencana itu banyak penyebabnya gitu. Nah, banyak juga orang yang ingin menyelamatkan tempat tersebut, ibaratnya orang-orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan para leluhur. Nah, orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan para leluhur itu kebanyakan menjalankan tugas untuk menjaga alam ini, keseimbangan apa yang disebut Pajajaran, disebutnya apa? Pakuan Pajajaran. Nah, kenapa disebut Pakuan Pajajaran? Itu nanti saya bahas di episode selanjutnya. bersambung. Kenapa nama bisa jadi Pakuan Pajajaran? Itu kan filosofi. Pakuan Pajajaran ya. Bukan sejarah. Yang saya kuak ini hakikatnya. Bukan sejarahnya, karena saya bukan ahli sejarah. Tapi kalau tentang menguak, ibaratnya filosofi, siloka. Atau ilmu hakikat al-walam, insya Allah gitu kan, tentang hakikat kehidupan. Dan saya bisa menjelaskannya gitu, insya Allah. Itu juga atas izinnya. Kalau tidak diizinkan kan mungkin saya juga belah-belah. Yang namanya manusia bisa apa? Gitu kan. Enggak, Bang. Jadi untuk konten kali ini kita sudahi saja sampai di sini. Untuk teman-teman jangan lupa di like, di subscribe, dinyalakan tombol lonceng dan juga di share. Episode atau pembahasan berikutnya tentang Pakuan Pajajaran. Apa sih, kenapa disebut Pakuan Pajajaran? Tunggu secara hakikatnya di kehidupan sekarang. Apa tuh Pakuan Pajajaran? Kan itu kalau dari sejarah udah lama ya? Udah lama. Di sekarang ini ada Pakuan Pajajaran. Siapa bilang Pakuan Pajajaran tidak ada? Masih ada. Penasaran kan? Nonton nanti video selanjutnya. Oke, langsung aja ditutup. Kita akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.